Angga di sini ada fokus pendampingan, ya diantaranya kita akan diskusi tentang belajar daring yang sudah Pak Angga ikuti, ya karena selama ini dalam program Guru Penggerak ini Pak Angga sudah belajar di LMS itu daring berarti ya, sudah terlihat dan tidak disentuh. Itu kita akan diskusi ini. Terus yang kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan modul yang sudah Pak Angga pelajari, yaitu tentang pemikiran jadwal filosofis, jadwal. Terus yang ketiga diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Ya, dulu di Lokakarya Perdana kan ya, kita diinstruksikan untuk membuat portofolio digital, ya untuk menghasilkan segala kegiatan kita di program Penggerak. Dan terakhir diskusi kita yaitu tentang peta posisi. Baik, sekarang kan kita sudah 1 bulan lebih ya proses pembelajaran dalam program Guru Penggerak ini dan dilakukan bersama pasukan secara daring. Nah, sekarang kita diskusi nih tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan. Apakah berjalan dengan lancar atau ada beberapa kendala? Mungkin selama ini alhamdulillah lancar gitu ya, tapi terkadang ada beberapa tugas yang saya rasakan secara pribadi yang agak mengumpulkannya itu harus dilihat terus gitu, karena mungkin ada kesibukan di sekolah dan karena kita juga nggak bisa meninggalkan tugas di sekolah gitu ya, dan ada beberapa pengembangan diri yang lain. Tapi alhamdulillah selama ini pembelajarannya luar biasa menyenangkan gitu ya, bisa secara di LMS ataupun via enggak ya, karena mungkin ada juga tentu ya ada batas waktu itu supaya tidak numpuk. Nah itu Pak, karena tiap hari kan ada tugas-tugas. Kalau misalnya Pak Angga nanti akan menumpuk gitu, akan membebani Pak Angga. Seperti yang kemarin mungkin yang terakhir karena harus video tape-nya siswa gitu, kebetulan hari Jumatnya kita agak sedikit berduka karena Pak Irman itu ya, jadi saya pribadi belum bisa ngetek gitu, jadi hari Senin kemarin, Sabtu Minggu kan nggak mungkin juga ke sekolah ya, jadi baru ngetek hari Senin dan diuploadnya itu harus malam itu juga gitu, jadi kemarin itu baru beres yang video demonstrasi gitu. Salah satu kendalanya begitu. Bagaimana nih dukungan ekosistem sekolah terhadap Pak Angga ya, yang sedang mengikuti program? Mungkin dari awal pertama juga ketika pendaftaran gitu ya, sekolah terutama kepala sekolah itu sangat menganjurkan dan seharusnya sih semuanya ikut gitu ya dalam pendaftaran lah minimal untuk kayak gitu. Jadi sekolah terutama kepala sekolah ini sangat mendukung sekali program ini agar ya kualitas sekolah lebih baik gitu. Nah setelah mungkin saya keterima dalam program ini ya dukungannya tidak pernah sedikit pun berkurang gitu ya. Ketika misalnya mau minta izin atau meminta izin untuk kegiatan seperti gimit gitu ya, selalu diperbolehkan untuk misalnya kalau koneksinya lagi nggak stabil di sekolah pulang duluan gitu ya, jadi gimit di rumah gitu ya. Atau kalau misalnya ada jadwal yang sedikit agak berbentrokan, biasanya karena harus juga berkoordinasi dengan kurikulum gitu, mungkin setengahnya saya mengajar itu sambil gimit, meskipun ya saya secara pribadi agak sedikit kurang nyaman gitu Pak, tapi mudah-mudahan karena satu kewajiban juga gitu ya mengajar kepada anak, karena ada pernah sekali gitu kejadian saya lagi ngajar harus gimit kan nggak bisa meninggalkan juga mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi dengan pihak Kopasek sangat mendukung sekali. Dari rekan juga mungkin alhamdulillah sangat mendukung sekali ikutan program ini, dan beberapa rekan ada yang bertanya, Pak, mengajarkan ikutan gitu ya, karena ingin juga mungkin istilahnya melihat apa ya, kayak misalnya saya pribadi tiba-tiba jadi narasumber gitu, jadi mereka mungkin dengan program ini kalau saya nggak ikutan CGP mungkin nggak pernah akan ikut partisipasi seperti itu. Ketika ada peluang ikut CGP mungkin jadi jaringan kita atau sosial kita lebih banyak lagi, mungkin seperti itu Pak. Jadi dukungan itu sangat Pak Angga. Kita ke bagian inti untuk pendampingan. Di sini ada 4 poin yang akan ditanyakan, yaitu tentang tindak lanjut dari hasil orientasi ya. Terus yang kedua tentang tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Terus yang ketiga tentang pembuatan kerangka portofolio, dan yang keempat tentang peta posisi. Itu ada 4 yang
Nah sekarang setelah mengikuti program ini selama 1 bulan lebih, ya, bersama fasilitator, bersama instruktur, apa kekhawatiran yang dulu Pak Angga sebutkan, gitu ya, atau Pak Angga menjadi keresahan Pak Angga, sekarang ini terjadi atau belum atau tidak terjadi? Atau apa nih kekhawatiran dulu Pak? Dulu mungkin yang paling utama kekhawatiran itu yang pasti tentang kesehatan gitu ya. Yang kedua tentang bentrok kegiatan gitu ya. Jadi 2 hal itu. Yang pertama mungkin tentang kesehatan secara pribadi gitu ya. Khawatir. Apa yang terjadi ya, misalkan sakit gitu pas sekarang sakit? Alhamdulillah sehat sih, tapi pernah ada 3 hari mungkin yang agak sedikit badan ngedrop gitu. Sampai 1 hari itu tidak ke sekolah, harus izin dengan pihak sekolah karena terdiri saja lumayan agak pusing gitu Pak. Jadi tapi alhamdulillah bisa dengan apa ya, menjaga kondisi tubuh karena mungkin itu lagi lelah gitu ya, bisa teratasi sebenarnya dengan tugasnya tidak terlalu tersisir juga gitu. Itu satu. Dan yang kedua tentang bentrok, mungkin kalau di awal tadi seperti yang saya bilang pernah sekali bentrok ketika ngajar harus limit, tapi alhamdulillah kesininya saya bisa berkonsultasi juga dengan fasilitator ketika misalnya ada kegiatan bisa di-switch kegiatan gitu Pak. Jadi saya sempat, Pak punten kalau hari ini tuh bisa yang agenda malam saja gitu ya. Jadi fasilitator pun sebenarnya sangat mendukung sekali ketika misalnya ada harus di-switch kelompok A, kelompok B gitu ya, asalnya siang jadi malam, malam jadi siang gitu, karena ada beberapa kegiatan mendukung. Dan kekhawatiran itu ternyata sekarang khususnya yang agenda gitu bentrok kegiatan itu sudah teratasi. Jadi kesehatan sempat juga terganggu ya. Dan waktu sekarang sudah bisa mengatasi ya. Dan ini mungkin pandai-pandai Pak Angga mengatur waktu gitu ya, jangan sampai terus-terusan terus tugas sampai lupa kesehatan gitu. Jadi intinya ada di Pak Angga, bagaimana mengatur waktu demi kesehatan Pak Angga. Terus untuk bentrok kegiatan ya kita bisa konsultasi ke fasilitator, misal tadi tentang penjadwalan. Kita sibuk di sekolah siang, berarti kita minta jadwal apa gitu, minta aja ke fasilitator seperti itu. Nah tadi kekhawatiran ya sempat terjadi mungkin ya. Sudah teratasi. Alhamdulillah Pak. Sudah teratasi alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi itu Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan gitu ya. Nah sekarang selain kekhawatiran, nah Pak Angga dulu juga punya harapan-harapan dari program guru penggerak ini. Sekarang sudah 1 bulan lebih bersama fasilitator, apakah harapan-harapan itu terwujud? Harapan dulu apa? Harapan dulu tuh karena mungkin saya secara pribadi Pak ketika ikut PGB itu pingin tahu sih sebenarnya guru penggerak itu seperti apa gitu ya. Jadi di modul pertama mungkin yang saya pelajari ya istilahnya itu dasar dulu lah, apa yang harus kita bangun gitu ya sebagai seorang guru penggerak gitu, bagaimana membangun pendidikan yang baik, bagaimana guru yang berpihak terhadap anak dan lain sebagainya. Dalam harapan tersebut ketika hari ini alhamdulillah harapannya tuh bisa dirasakan gitu ya. Mungkin kalau dulu ketika saya mengajar gitu misalnya masih agak sedikit nada naik ketika misalnya anak agak sedikit tidak bisa diatur lah di kelas gitu ya. Tapi mungkin kalau hari ini ketika karena sudah tahu ilmunya gitu, cara penanganannya seperti apa, ketika misalnya ada anak yang agak sedikit tidak bisa diatur di kelas, ya kita lebih bisa memposisikan diri mengajarnya istilahnya tergerak gitu, dalam arti tegas gitu ya. Misalnya harus anak juga kadang-kadang gimana gitu ya, memposisikan kayak gitu. Alhamdulillah dengan belajar 1 modul saja sudah bisa sedikit memposisikan bagaimana mengajak anak bisa menyenangkan belajar. Kekhawatiran dan harapan ya. Kekhawatiran mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Angga tidak terjadi lagi. Amin ya. Terus harapan mudah-mudahan, dan sekarang udah ya, udah terasa ya. 1 bulan ini udah ada hasilnya ya. Jadi apa yang Pak Angga harapkan sebagian ataupun udah terwujud. Amin. Baik. Nah sekarang yang kedua tentang tindak lanjut hasil pembelajaran. Walaupun sekarang udah ke 1.4, tapi di sini saya hanya menggunakan tentang terkait
modul 1.1 dan 1.2 ya. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dan peran guru. Di sini berdasarkan pembelajaran mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kau pelajari, ya, apa nih perubahan Pak Angga di ruang kelas agar selaras dengan tadi filosofis Ki Hajar Dewantara yang kau pelajari, yang sudah lakukan? Nah, mungkin yang pertama dan agak sudah biasa saya lakukan gitu ya, ketika melakukan awal pembelajaran, melakukan tes diagnostik dulu gitu. Jadi pengen jadi pengen tahu dulu kondisi anak itu seperti apa gitu ya, pemetaan. Seperti misalnya kalau saya kan guru matematika ya, minimal kita tahu dulu cara mereka berhitung penambahan dan perkalian itu sudah baik atau belum gitu ya. Jadi ketika awal biasanya saya melakukan tes diagnostik. Setelah itu pada pembelajaran juga saya biasanya menyesuaikan dengan kondisi anak gitu. Kadang-kadang kan anak tuh seperti yang tadi mungkin sudah diobrolkan atau diwawancara gitu ya, lebih kadang-kadang ada sekali-kali mah game gitu ya, tapi bentuk gamenya kita kemas dalam bentuk game yang sedikit matematika gitu ya, atau misalnya ice breaking yang agak sedikit pakai konsentrasi matematika gitu ya. Itu salah satu yang biasa saya lakukan gitu untuk di dalam kelas. Selain itu mungkin yang salah satu pembelajaran kan selain ada intrakurikuler juga ada ekstrakurikuler. Jadi kebetulan saya sebagai pembina karya ilmiah remaja, jadi untuk merancang pembelajaran itu bukan keinginan saya gitu. Jadi misalnya hari ini atau minggu depan kita praktek A, minggu depan lagi praktek B gitu misalnya. Nah gitu, jadi Pak katanya saya ingin praktek apa gitu untuk minggu depan. Nah itu saya atur sedemikian rupa sehingga anak-anak juga bisa menyenangkan dengan apa kegiatan karya ilmiah yang mereka ingin lakukan. Gitu, seperti itu. Ya udah banyak perubahan. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Angga yang terkait yang jelas dengan materi ini dan pendidikan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang dari materi tersebut, ya, dari materi 1.1 ya, apa saja nih pembelajaran yang Pak Angga dapatkan dari modul tersebut ya, dan mendorong Pak Angga untuk melakukan perubahan? Yang paling utama mungkin yang saya rasakan yaitu berpihak pada siswanya gitu, berpihak pada anak, yang harus menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya gitu ya. Itu yang paling berasa banget gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mengajar, terkadang dalam pikiran kita sebagai seorang guru, wah yang penting materi selesai gitu ya. Terkadang ada pikiran kayak gitu, tapi ketika belajar filosofi ini, oh ternyata banyak sisi lainnya. Selain kita bisa menyampaikan materi, ada juga mendidiknya secara kedisiplinannya gitu ya. Kreativitasnya, karena anak-anak tuh kan yang saya rasakan berpikir kreatifnya tuh agak sedikit kurang, apalagi saya mengajar di kelas IPS gitu, yang secara kreativitasnya lebih ke kreativitas mungkin kayak seni gitu, olahraga gitu ya. Jadi ketika diajak untuk berpikir kreatif secara matematikanya agak kurang, mungkin seperti itu. Dan tadi Pak Angga sudah banyak melakukan perubahan ya, terkait dari materi yang sudah dipelajari tentang filosofis KHD ini. Nah sekarang bagaimana respon dari siswanya yang Pak Angga lihat? Yang Pak Angga lihat dari siswanya ketika Pak Angga melakukan perubahan tersebut, responnya bagaimana? Ya, alhamdulillah mungkin belajarnya lebih menyenangkan gitu Pak. Kalau misalnya lagi kita masuk ke kelas gitu ya, jadi untuk pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi kadang-kadang misalnya kayak kemarin seminggu ditinggalkan, Bapak kemana? Tidak mangsanya setelah gitu ya, ketika ada acara ke Bandung buat jadi itu. Sebenarnya kalau tugas sih saya sudah memberikan tugas gitu ke anak, terus sudah izin juga gitu ke anak, mohon maaf Bapak minggu depan nanti kita akan belajar dilanjutkan. Tapi ketika mungkin ada beberapa anak yang tidak memperhatikan, selalu menanyakan, Pak kunaon minggu kemarin buat ke kelas gitu ya. Itu salah satu hal yang membanggakan gitu ya. Efeknya ya, misalnya dari pembelajaran berarti pembelajaran Pak itu dirindukan. Nah mungkin kayak gitu Pak mungkin. Jujur aja nih, guru itu ada yang dirindukan kehadirannya dan ada yang dirindukan ketidakhadirannya. Kalau Pak Angga mungkin dirindukan kehadirannya, pasti tidak ada ya kan. Salah satunya mungkin yang biasa saya lakukan karena ya sesuai tadi mungkin buat kurikulum, mau belajar matematika atau kita berdiskusi apapun,
datang selalu tepat waktu gitu ya. Jadi toleransi saya terlambat mungkin 5-10 menit lah sudah ada di kelas, meskipun anak-anak kadang-kadang masih ya berseliweran di mana-mana, tapi saya secara pribadi selalu memposisikan saya harus ada di kelas gitu ya. Baik. Nah tadi dari perubahan, terus melihat dari respon peserta didiknya. Nah kira-kira Pak Angga mungkin sudah bisa mengukur diri lah. Apa sih hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang harus ditingkatkan? Mungkin nih Pak Angga belum merasa ini sempurna, berarti harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Sekarang yang merasa udah baik dulu apa? Ya mungkin yang sudah baik, saya lebih dekat dengan siswa ya. Jadi itu salah satu keunggulannya. Jadi ketika kita masuk ke kelas, gitu, kita bisa lebih tahu kondisi fisikis dan psikis anak gitu ya. Mungkin yang agak sedikit kurangnya yang saya rasakan, saya harus lebih banyak mencoba model-model pembelajaran Pak intinya gitu ya. Jadi mungkin ilmu saya belum cukup untuk banyak sekali, atau mungkin nanti ada modul kalau nggak salah yang RPP berdiferensiasi, coaching dan lain sebagainya gitu ya. Jadi salah satunya itu kekurangan saya, belum banyak memahami dan menemukan model pembelajaran yang cocok dengan matematika lah khususnya gitu. Karena luar biasa sekali kalau matematika ini mata pelajaran yang unik gitu ya. Jadi tidak semua model pembelajaran bisa dilakukan dengan matematika begitu seperti itu. Uniknya Pak Angga, kita sebagai guru ya, walaupun udah jadi guru tidak belajar kan, ya, harus terus mengupdate diri. Apalagi sekarang kan banyak media untuk tempat kita untuk belajar apa ataupun platform apa yang sudah Pak Angga gunakan untuk membuat portfolio digital. Mungkin yang bisa kita gunakan salah satu yang paling mudah bukan yang kita, tapi Pak Angga sudah. Yang sudah membuat Google Site gitu ya, meskipun kontennya masih sedikit berantakan gitu. Tapi intinya Pak Angga sudah membuat portofolio digital dalam bentuk Google Site. Ya. Ada yang lain di platform yang lain? Kalau misalnya itu selain di Google Site, ada platform Merdeka Mengajar, PMM, ada beberapa yang sudah saya upload. Mungkin kalau di sini lebih itu bisa diakses ya. Seluruh guru yang ada di Indonesia. Di Bukti Karya mungkin ada beberapa modul yang sudah saya upload sebagai itu hasil dari program ini. Salah satunya. Setelah mengikuti program ini, jadi saya merasa tertantang untuk bisa berbagi lah. Posisi diri dalam rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah sekarang apa kompetensi yang Pak Angga sudah merasa baiklah yang Pak Angga sudah lakukan ya? Jadi Pak Angga merasa ini di sini saya udah merasa lebih baik gitu. Kira-kira apa Pak? Mungkin yang pertama kompetensi kepribadian gitu ya. Itu karena ya insya Allah secara pribadi saya selalu memposisikan diri untuk disiplin lah. Jadi ketika misalnya pagi-pagi di sekolah gitu, kalau tidak ada kegiatan lain saya selalu ikut menyapa pagi meskipun bukan jadwal piket gitu. Dan ketika salah satunya misalnya masuk ke ruang kelas sesuai dengan waktunya gitu. Itu salah satu mungkin karena tadi mungkin sama seperti yang Bu Eli bilang gitu ya. Jadi harus bisa berbaur dengan rekan yang lain. Jadi terkadang mungkin saya pernah dulu waktu pertama kali orientasi gitu ya. Jadi untuk bisa bergabung di sekolah ini agak sedikit sulit. Apa ya istilahnya itu bisa ikut ke masuk ke manajemennya gitu Pak. Berarti itu kompetensi yang harus Pak Angga perbaiki. Itu salah satunya. Jadi untuk bisa berbaur dengan rekan kerja gitu, memberikan ide yang benar-benar bisa dilakukan gitu ya, untuk perubahan sekolah yang lebih besar gitu. Kalau misalnya perubahan untuk diri pribadi dan kelas insya Allah sudah dilakukan, tapi untuk yang ke manajemen sekolah yang lebih besar mungkin saya belum dikasih kesempatan gitu. Dari kompetensi yang sudah Pak Angga miliki, yang Pak Angga udah rasa baik, terus ada kompetensi yang perlu tingkatkan. Kira-kira apa nih rencana ke depan perubahan ya untuk meningkatkan dari yang kurang?
untuk kompetensi sosial mungkin saya selalu mencoba mendekatkan diri dengan siapapun gitu ya. Jadi ketika ada yang bertanya tentang CGP saya jelaskan prosedurnya. Terus ada juga mungkin guru-guru yang tentang pembuatan bagaimana video pembelajaran ya saya bantu gitu. Tapi mungkin untuk tataran masuk ke manajemen apa ya? Jadi kalau misalnya boleh meminta kepada kepala sekolah ya diberikan kesempatan lah untuk bisa memberikan masukan lebih dalam manajemen lah, mungkin itu salah satu. Biar kita bisa berbuat lebih banyak ketika misalnya bagaimana penguatan profil belajar Pancasila di sekolah ini bisa diterapkan lebih baik gitu kan. Kita punya ide kan nggak bisa kita laksanakan kalau misalnya kita bukan di manajemen sekolah besar. Baik nih Pak Angga, sekarang di bagian akhir pendampingan sekarang tentang refleksi aja ya, refleksi. Nah, kalau dari pendampingan hari ini Pak Angga, apa sih pembelajarannya? Mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sudah mau membimbing saya gitu ya, mendampingi lah mungkin istilahnya. Refleksi yang bisa saya berikan untuk pendampingan hari ini mungkin dengan tadi saya bisa istilahnya itu bisa mendengar langsung dari manajemen sekolah gitu ya, yang diwakili dengan Wakasek tentang perubahan apa yang mereka harapkan. Terus dari siswa, terus dari rekan kerja, saya insya Allah ingin berintrospeksi diri dan menjadi lebih baik lagi dan mungkin bisa bermanfaat lah untuk rekan yang tadi. Kalau misalnya saya sudah belajar modul 1.4 jadi manajer yang baik gitu ya. Jadi ketika misalnya saya punya masalah tidak langsung memberikan solusinya ini loh gitu. Jadi ketika misalnya harus tadi seperti pengembangan apa gitu ya, yang kita lakukan mungkin saya bisa berpikir juga apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri saya pribadi. Terus tentang tadi yang digital gitu ya, portofolio digital mungkin memberikan saran yang baik juga gitu ya. Jadi feedback buat saya pribadi untuk bisa berusaha lebih baik, misalnya salah satunya yang menyelesaikan portofolio ini dengan baik gitu lah. Nah itu dari waktu, kalau dari pelaksanaan ya, kalau dari tata cara saya misalkan membuat melakukan pendampingan ke Pak Angga. Alhamdulillah sudah baik dari perencanaan, mengatur jadwal, mungkin karena kemarin ya siang itu ya, jadi saya ya sudah ikut saja gitu, tapi mungkin lain kali lebih agak sedikit pagi gitu ya dari perencanaan. Pak Angga, rupanya untuk pendampingan hari ini cukup ya, cukup. Ucapkan terima kasih ya kepada Pak Angga dan juga kepada keluarga besar SMA 1 Bandit ya atas ya, sambutannya, atas penerimaannya di sini gitu ya. Dan salam juga kepada Pak AS. Siapa Angga insya Allah ya. NG Connected gitu saja Pak Angga ya. Kita tutup aja pertemuan ini, pendampingan ini dengan ucapan Angga. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.